Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Anjesti dengan NIM 19080706051 dari kelas pendidikan kimia 4C. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul Problematika Peserta Didik terhadap Media Pembelajaran Kimia pada materi konfigurasi elektron di SMA Negeri 1 Blitar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telah didapatkan data survei sebagai berikut. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa kuantitas peserta didik yang belum memahami materi konfigurasi elektron menunjukkan kuantitas 4 peserta didik, atau sebesar 50%. Sedangkan peserta didik yang telah memahami materi konfigurasi elektron menunjukkan kuantitas 4 peserta didik atau sebesar 50%. Hasil ini menunjukkan perbedaan yang seimbang. Namun, ternyata dari persentase tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas pemahaman peserta didik terhadap materi konfigurasi elektron tersebut masih kurang, karena setengah dari jumlah sampel responden belum memahami materi dengan baik. Hal ini tentu sangat jauh dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Permasalahan dalam pemahaman peserta didik ini merupakan salah satu faktor utamanya, yakni terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat dan inovatif pada materi konfigurasi elektron. Berangkat dari permasalahan tersebut, ternyata diketahui ada beberapa kendala berdasarkan jawaban responden, yakni antara lain karena pembelajaran itu hanya mengandalkan media buku cetak yang penjelasannya masih bersifat abstrak. Kemudian, guru kurang inovatif dalam pemilihan media pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan media pembelajaran yang menarik dan aplikatif, serta yang terakhir, adanya kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran modern, seperti contohnya gawai, karena terkendala masalah sinyal, kuota, lalu ada juga kecakapan guru yang kurang dalam menguasai media, serta spesifikasi perangkat. Sebagian besar dari peserta didik tersebut mengharapkan adanya media pembelajaran yang edukatif, dipadukan dengan permainan. Berdasarkan permasalahan media pembelajaran dan harapan media pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik, maka peneliti dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut merekomendasikan suatu penggunaan alat berlatih berupa permainan edukatif yang saya sebut dengan Dantron atau Dakon Konfigurasi Elektron. Dantron adalah kepanjangan dari Papan Dakon Konfigurasi Elektron, sebuah permainan yang memadukan antara permainan tradisional, yakni dakon dalam bentuk papan pipi atau styrofoam, dan juga materi kimia tentang konfigurasi elektron. Dengan menggunakan media pembelajaran Dantron ini, peserta didik dapat menentukan golongan setelah periode dari suatu unsur. Diharapkan dengan media pembelajaran Dantron ini dapat mengatasi permasalahan dari kendala media pembelajaran yang sebagian besar peserta didik SMA Negeri 1 Blitar hadapi. Selain itu, juga dapat mewujudkan harapan peserta didik terkait kebaruan dari media pembelajaran sebelumnya dengan tetap menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk membuat media pembelajaran Dantron atau Dakon konfigurasi elektron, tentu kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan antara lain adalah double tip, spidol, gunting, penggaris, lalu ada pensil, lem tembak, dan juga paspin. Sedangkan untuk bahan yang kita gunakan antara lain adalah kertas origami, kertas karton, lalu ada plastik mika jilid yang berwarna bening, kemudian ada kertas bekas, dan juga ada papan styrofoam. Jadi untuk teman-teman, untuk alat dan bahan yang digunakan tersebut itu sifatnya opsional. Jadi apabila tempat teman-teman berada bahan tersebut tidak ada, bisa teman-teman gantikan dengan bahan lain yang lebih mudah untuk teman-teman dapatkan. Untuk membuat media pembelajaran Dantron atau Dakon konfigurasi elektron, di sini saya telah menggabungkan dua buah papan styrofoam menjadi satu, sehingga di sini terbentuklah satu buah papan styrofoam berwarna hitam yang lebar.
Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan pemotongan beberapa bahan untuk menjadi beberapa komponen. Ya, ini di sini kita memotong ada kertas karton berwarna hijau yang telah kita potong dan kita beri nama menjadi kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Selanjutnya kita juga menggunting kertas karton untuk membuat judul yang berupa inti atom dan sebagai wadah untuk tempat elektronnya. Kemudian di sini kita menggunakan kertas origami, yakni sebagai penempatan wadah elektron. Di sini kita bentuk bulat-bulat dengan ukuran sama, jadi kita menggunakan kertas origami berwarna merah. Kemudian kita juga membuatnya untuk elektron pada bagian bawah menggunakan kertas origami, dan kemudian kita beri angka pada kertas origami tersebut seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, dan 32 untuk menunjukkan jumlah elektronnya. Kemudian di sini kita juga menggunakan kertas origami untuk menunjukkan inti atom tersebut adalah inti atom berapa, misalnya unsur atom kalium, fosfor, ataupun sejenisnya. Kemudian, maka selanjutnya adalah kita membuat wadah untuk menampung elektron tersebut. Di sini saya menggunakan kertas jilid bening, yakni saya potong menjadi berukuran panjang dan lebar 4x3 cm. Kemudian kita bentuk menjadi sebuah kotak seperti ini untuk tempat penampung wadah elektronnya tersebut. Kemudian kita satukan antar sisinya ini dengan menggunakan lem tembak. Sedangkan untuk penempelan bahan-bahan pada papan styrofoam ini kita ada yang menggunakan lem tembak, sedangkan ini kita menggunakan double tip. Selanjutnya, untuk elektron yang akan kita masukkan ke dalam wadah, kita menggunakan kertas yang telah kita buat dari kertas bekas itu tadi menjadi potongan kecil-kecil berukuran 2x2 cm yang kemudian saya bentuk menjadi bola-bola kecil sebagai pengganti dari elektronnya tersebut. Di sini kita buat banyak untuk sebagai elektronnya. Ya, ini adalah merupakan dantron atau dakon konfigurasi elektron, di mana di sini telah terdapat subkulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Di mana di dalamnya telah terdapat kantong-kantong untuk menaruh elektron yang akan kita isi dengan menggunakan elektron yang telah kita buat dari kertas bekas tersebut. Kemudian kita juga dapat menentukannya dengan menggunakan elektron-elektron menggunakan angka yang telah kita buat. Lalu di sini terdapat atom-atom yang akan kita cari konfigurasi elektronnya, dan kemudian ini adalah sebagai wadah untuk menaruhkan atom yang akan kita cari konfigurasi elektron tersebut. Nah, dan selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mencari konfigurasi elektron dari atom K, di mana memiliki nomor atom 19. Konfigurasi elektron ini akan kita cari dengan menggunakan nomor atom 19 ini, di mana nanti jumlah subkulit maksimum ini hanya dapat diisi jika subkulit ini terisi penuh. Apabila tidak terisi penuh, maka kita lanjutkan pada bawahnya, yang sebesar 2, 8, 18. Ya, ini pertama, di sini kita memiliki konfigurasi elektron dengan nomor atom 19, K. Dimana pada subkulit K ini kan maksimum terisi 2 elektron, jadi kita masukkan sebanyak 2 elektron. Ini 1, 2. Kemudian pada subkulit L maksimum terisi 8 elektron. Kita masukkan 8, kan masih bisa ya. Kita masukkan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tambah 8, 10. Berarti kan sini masih tersisa 9 elektron lagi. Kemudian di sini di kulit M ini maksimum kan ada 18, tidak dapat kita isi. Berarti kita isi langsung ke bawahnya, ya ini sebesar 8. Kita masukkan 8 elektron. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini kita memiliki konfigurasi 2, 8, dan juga 8. Jadi di sini total kita memiliki
8 tambah 8, 16 tambah 18 kan. Berarti di sini masih terkurang 1 elektron lagi. Nah, di sini kita masukkan di subkulit N, dimana pada subkulit N ini maksimum terisi 32 elektron. Kita tidak bisa, jadi kita masukkan pada paling bawah ini. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa konfigurasi elektron dari atom K ini adalah sebesar 2, 8, 8, dan juga 1, di mana memiliki nomor atom sebesar 19. Dari konfigurasi ini dapat kita lihat bahwa atom K ini memiliki elektron valensi ini 1 dan terletak pada golongan 1A, di mana juga terletak pada periode keempat, yakni 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini tadi kan dia berada pada golongan 1A, di mana jika dia akan mengalami ionisasi, dia akan melepas 1 elektron dan akan menjadi ion positif. Nah, untuk yang kedua ini kita di sini akan menggunakan nomor, bukan menggunakan elektron seperti tadi kita masukkan satu-satu. Di sini untuk percobaan untuk konfigurasi elektron yang kedua, kita akan menggunakan atom Ra yang memiliki nomor atom ini sebesar 88, di mana akan kita cari konfigurasi elektron dari atom Ra tersebut. Nah, di mana di sini akan kita masukkan pada subkulit K, yaitu maksimum berisi 2 elektron. Di sini kita masukkan elektron 2. Lalu kita tangkal di sini yakni 2. Lalu kemudian subkulit maksimumnya yakni ada di kulit L. Ini ada 8, masih bisa kita masukkan ya. Kita masukkan yang 8. Kita masukkan yang 8. 2, 8, masih bisa lagi. Kemudian ada di subkulit M, yaitu 18, masih kita bisa masukkan ya. Jadi 2, 8, kita cari nomor atom 18 ya. Ini 2, 8, kemudian 18. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke nomor atom 32, masih bisa ya kita masukkan. Jadi 2, 8, 18, 28 tambah 32 nanti 60, masih bisa kita masukkan. Ini nomor atom 32, yaitu kita masukkan pada subkulit M. Ini 2, 8, 18, 32 kan 60, berarti di sini masih tersisa 28. Di sini tidak mungkin kita masukkan pada subkulit O yang memiliki maksimum 50 dan 32, jadi kita masukkan ke 18. Kita masukkan ke 18. Nah, kita tempelkan di sini 18. Ya, ini 2, 8, 18, 32 kan 60 tambah 18 ada 78. Berarti di sini kita masih tersisa 18 elektron lagi yang belum dimasukkan. Nah, di sini di subkulit P maksimum kan terisi 72 elektron. Tidak mungkin kita masukkan. Jadi kita masukkan ke yang berisi 8 elektron tersebut. Kita masukkan ke 8 elektron. Nah, di sini kalau kita hitung total semuanya ada 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 tambah 18 ditambah 8, ini kan ada 86 elektron, masih terkurang tersisa 2 elektron lagi kan. Jadi kita masukkan yang terakhir, ini 2 elektron pada subkulit Q yang terakhir. Jadi kita hitung total semua ada 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 ditambah 18 tambah 8 dan 2, dimana merupakan konfigurasi elektron dari Ra yang di sini menunjukkan jumlah total yakni 88 elektron. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa atom Ra ini memiliki elektron valensi sebanyak 2, dimana menunjukkan dia ini terletak pada golongan 2A dan terletak pada periode ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terletak pada periode ke-7 dan termasuk golongan 2A. Nah, dari atom Ra ini dapat kita ketahui bahwa apabila mengalami ionisasi,
dia akan menjadi ion positif dengan melepaskan dua elektron tersebut. Untuk media pembelajaran Dantron atau Dakon konfigurasi elektron ini memiliki beberapa kelebihan, yakni antara lain biaya pembuatan serta bahan mudah didapatkan dan juga murah dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, Dantron ini juga merupakan permainan edukatif yang dapat membuat peserta didik itu menghilangkan rasa jenuhnya karena diselingi dengan permainan. Kemudian, permainan edukatif Dantron ini juga dapat melatih kemampuan aspek kognitif, lalu aspek afektif dan juga psikomotorik peserta didik, sehingga peserta didik dalam proses pembelajarannya itu dapat lebih berperan aktif. Selain itu, Dantron atau Dakon konfigurasi elektron ini juga memiliki pembawaan yang lebih ringkas apabila dibandingkan dengan penyajian melalui buku cetak. Selain itu, untuk Dantron ini juga dapat dibuat oleh peserta didik dan digunakan baik pada pembelajaran online maupun offline, di mana pada saat pembelajaran online itu masing-masing peserta didik dapat membuat Dantron atau Dakon konfigurasi elektron ini di rumah untuk melatih kemampuan mereka dalam menentukan konfigurasi elektron. Untuk kelemahan dari Dantron ini antara lain yakni memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya sehingga membutuhkan kesabaran dan keuletan. Selain itu, Dantron ini tidak dapat digunakan untuk mencari konfigurasi elektron dari golongan transisi atau golongan B dan hanya dapat digunakan untuk mencari pada golongan A, di mana pada golongan B itu dapat dicari dengan menggunakan subkulit, bukan menggunakan kulitnya. Mungkin ini saja inovasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan juga penyampaian media pembelajaran yang telah saya buat. Atas partisipasi dan saran teman-teman semua yang membangun, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.